Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Umam, Cah Gunung Kidul, Jogja. Pada siang hari ini saya mau menjelaskan sedikit edukasi tentang kapan waktu yang tepat untuk membuka cincin lock jamur tiram. Oke, buat teman-teman yang di rumah yang masih bingung, kapan sih ini harus dibuka, kapan sih ini cincinnya harus dilepas. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa untuk melepas cincin dan kapas atau penyumbat dari lock ini untuk waktunya sebenarnya itu bisa kita lakukan setelah miselium dari bag lock ini sendiri sudah penuh. Jadi kalau miseliumnya sudah penuh, itu bisa kita lakukan pembukaan. Nah, miselium itu apa sih? Miselium adalah yang kita lihat ini, bentuknya putih ini. Jadi untuk bahan utama dari komposisi bag lock itu sendiri adalah serbuk gergaji yang sudah dikasih campuran. Nah, setelah itu ini kalau miselium ini ya yang jalan yang putih-putih ini. Jadi dia itu sebenarnya adalah jamur tiram ini sendiri, bakal tumbuhnya jamur tiram. Nah, waktu yang tepat untuk pembukaan dari cincin atau kapas ini adalah saat miselium sudah penuh seperti ini. Ini contoh di atas ini yang sudah penuh. Nah, untuk ini kan belum penuh, masih kurang sedikit. Teman-teman dari pembudidaya jamur tiram, untuk khususnya yang masih pemula, itu juga harus bisa teliti antara miselium yang sudah bertumbuh ciri-cirinya seperti apa, dan juga miselium yang mati itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti gagal paham, habis lihat video ini kurang sedikit seperti ini langsung dibukain. Nah, itu jangan sampai. Oke, ini sedikit saya jelaskan ya buat teman-teman biar nggak gagal paham. Miselium yang sedang bertumbuh, yang dia masih mau tumbuh, nih akan terlihat seperti ini. Nih, kelihatan ya dia masih ada ini, garisnya nggak mati, garisnya masih mau jalan sedikit. Atau misalnya teman-teman nggak bisa, belum paham juga, bisa juga dengan cara seperti ini. Untuk yang ini kita garis pakai spidol, atau iya pakai spidol, garis di tepi miselium ini kita garis. Lalu setelah dua hari, 1 hari atau 2 hari, teman-teman bisa cek dari garis yang dibuat tadi, ini miseliumnya masih mau maju atau enggak. Kalau misalnya miseliumnya masih mau maju, itu berarti miseliumnya masih tumbuh. Tapi kalau miseliumnya udah nggak mau maju, berarti dia mati. Nih kayak yang ini contoh dari miselium yang mati. Mana ya? Nih, ini adalah contoh dari miselium yang mati. Dia akan membuat ya garisnya garis mati, bukan garis tumbuh. Lalu apa? Untuk yang kedua, warnanya ini putihnya putih tua gitu. Kenapa putih tua? Karena dia sudah di umurnya jamur ini harusnya produktif, sudah mulai tumbuh. Nah kan, beda kan? Ini perbedaannya. Jadi ini bag lock yang masih dalam masa pertumbuhan, dia warnanya agak kecoklat-coklatan, coklat muda. Tapi kalau untuk yang sudah di fase dia siap untuk tumbuh, warnanya putih.
warnanya putih pekat. Oke, itu tadi sedikit penjelasan. Jadi untuk teman-teman itu harus bisa memilih cincin yang siap dibuka atau belum. Oke. Nanti setelah ini penuh, setelah backlog ini penuh, bisa dilakukan pembukaan cincin dan kapasnya. Tapi jangan dibuka lebar dulu. Karena apa? Nanti dia rawan kering. Backlog ini gampang kering. Oke, ini dia contohnya, saya kasih contoh cara membuka cincinnya ya. Kita bisa langsung dilepas cincinnya. Ini. Setelah cincinnya dilepas, nah kapasnya ini juga bisa dilepas. Ini. Nah, setelah kita ambil kapasnya, oke, sampai kapasnya udah nggak ada, udah begini aja. Nanti setelah ini keluar jamurnya seperti ini tinggal disiram, tinggal dilakukan penyiraman. Nah, kalau misalnya telat buka itu jadinya gimana ya Bang? Nah, ini saya kasih tahu, saya kasih contoh. Ini adalah salah satu dari kejadian telat membuka cincin dan kapas backlog. Sebenarnya kalau kerugiannya nggak signifikan banget, nggak kelihatan banget. Karena apa? Untuk kerugiannya mungkin kita itu akan rugi di telat panen. Jadi apa? Jamur harusnya dia ini kalau dibuka kapasnya seperti ini, dia ini harusnya keluarnya ini lebih leluasa. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya sudah keluar, sudah harus keluar. Tapi karena apa? Karena tutup dan kapasnya belum dibuka. Jadi dia ini kayak gini. Dia harus mencari celah untuk menerobos dari kapas itu tadi buat dia sampai keluar. Akhirnya kan waktunya tertunda. Oke. Kalau ada teman-teman yang membuka, nih saya kasih contoh untuk bukaan ini ya. Nih. Nah, ini kan nggak ikut ya medianya. Sebentar saya carikan contoh. Nah, ini. Kalau ada teman-teman yang kok medianya ini ikut, nggak apa-apa. Ini hanya media dari keluarnya jamur. Untuk yang di sininya ini tetap bisa keluar dia. Ini hanya media saja. Karena apa? Ya ini efeknya telat membuka. Dia jadi seperti ini. Lengket di kapasnya ini. Oke. Kenapa sih Bang kok harus dibuka seperti ini? Beberapa waktu lalu ada teman yang berkunjung ke sini gitu. Kok ini lagi dibukain, ini kenapa? Karena jalan untuk lewat jamurnya ya dari sini. Jadi di proses produksi itu backlog setelah dibungkus pakai plastik, dia disterilisasi. Habis itu dia dikasih bibit lewat sini. Ini hanya satu jalur ini, nggak boleh bolong plastiknya. Satu jalur ini untuk masuk bibit. Nah setelah itu dia nanti bukaannya lewat sini untuk jalan keluar jamur. Nah nanti setelah setelah biasanya kalau saya sendiri itu menerapkan sistem kapan kita ngatur buka tutup ininya gitu. Jadi ada dari berbagai petani jamur itu dengan cara yang beda-beda. Kayak ini, kalau saya habis penuh saya buka cincin sama kapasnya. Ada juga biasanya habis penuh ini disobek, hanya disobek ininya, pinggirnya sini dipakai cutter, itu disobek, nanti dia keluar lewat pinggir. Nah kenapa saya menerapkan seperti ini? Karena saya lebih cocok di pola seperti ini. Ya sebenarnya kita nggak ada perbedaannya hanya teknik dari cara kita untuk memperlakukan backlog ini seperti bagaimana dan seperti apa.
Sebenarnya untuk tujuannya sama saja, supaya jamur ini bisa keluar. Tetapi ya, untuk teman-teman pahami bahwa di setiap daerah antara dataran rendah atau dataran tinggi itu perawatan jamur, perawatan backlog itu berbeda dengan yang di daerah pesisir. Yang di daerah gunung dengan yang di daerah perkotaan itu akan berbeda lagi. Untuk perawatannya ada yang disobek, nggak apa-apa pakai cara itu. Ada yang langsung dibuka begini, cincin dengan kapasnya, ya nggak apa-apa. Terus ada juga yang plastiknya langsung dibuka lebar, ya nggak apa-apa. Jadi tergantung dari otodidak masing-masing. Karena apa? Perawatan backlog dan perawatan jamur tiram di setiap daerah, di setiap wilayah Indonesia itu beda-beda. Yang di Jakarta perawatannya nggak akan sama dengan yang di daerah Jogja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang di daerah gunung perawatannya nggak akan sama dengan yang di dataran rendah. Oke. Untuk sirkulasi udaranya juga diatur juga, jangan sampai lupa itu. Oke. Nah, mungkin sedikit edukasi dari saya tentang bagaimana cara kita ini ngelepas cincin backlog. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi belajar, yang lagi pemula, nggak usah takut. Kalau sudah penuh, buka, udah gitu aja. Jadi nggak usah takut ini nanti tumbuh atau enggak. Terus ini nanti kalau kenapa gimana. Kita itu kalau nggak memulai dari keberanian diri kita sendiri, lalu siapa yang akan memulai? Kapan kita akan mulai mencoba? Ya, saya dulu pertama kali belajar bikin backlog jamur ini, itu yang saya pakai belajar 2 truk gerajan serbuk gergaji, itu 2 truk saya buang itu. Apa nggak rugi? Nggak rugi. Ini hasilnya sekarang. Ini hasilnya saya buktikan sendiri. Oke, kalau kita nggak berani rugi, kapan kita akan memulai uji coba? Karena sebuah uji coba, sebuah eksperimen itu butuh modal yang besar. Butuh modal. Yang kedua, butuh pengorbanan apa? Waktu. Ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih yang dalam tahap-tahap belajar, ayo kembangkan keberanian Anda. Kembangkan keberanian Anda sampai di mana Anda belajar, Anda memahami tentang ilmu-ilmu yang ingin Anda pelajari. Entah apapun ilmu itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sendiri. Dan saya sekedar sharing tentang budidaya jamur tiram. Buat teman-teman yang membutuhkan ilmunya, langsung aja yuk digaskan, diterapkan di tempat Anda sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Cah Gunung Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.